Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menghubungkan konsol Nintendo Switch 2 terbaru ke PC atau laptop Anda. Dan yang saya maksud dengan semua itu adalah, Anda dapat menghubungkan, Nintendo, seperti untuk menampilkan keluaran video di laptop atau PC Anda. Dan tentu saja Anda bisa saja menghubungkannya langsung ke monitor, dengan cukup mengambil dock, meletakkan perangkat ke dalam dock, mencolokkan adaptor AC dan HDMI out, dan HDMI-nya harus terhubung ke monitor, dan semuanya akan berpause begini Anda cuma memasukkan perangkat ke dalam dock. Tapi tentu saja ini mungkin bukan solusi yang Anda cari. Jadi, saya rasa Anda ingin menghubungkannya sebenarnya ke sistem seperti misalnya ke laptop, dan untuk menghubungkannya ke laptop, Anda tidak hanya membutuhkan dock seperti yang sudah saya tunjukkan, tetapi juga sebuah capture card. Saya menggunakan Elgato Camlink, tapi bisa juga perangkat lain yang kompatibel dengan komputer Anda. Perangkat itu harus memiliki input video yang kompatibel, yang terbaik dan paling umum adalah HDMI. Lalu output ke komputer pribadi Anda, jadi dalam kasus saya, itu menggunakan koneksi USB. Dan menurut saya, yang terbaik adalah USB-C atau USB-A. Dan pertama-tama tentu saja, colokkan docknya dengan hati-hati ke sumber daya. Jadi colokkan adaptor AC-nya, ada penutup yang bisa Anda buka dengan mudah, lalu colokkan adaptor AC dan HDMI out. Sekarang letakkan perangkat Anda ke dalam dock tersebut. Oke, setelah perangkatnya masuk, kita akan lanjut ke komputer sebentar lagi. Tapi yang perlu Anda lakukan hanyalah mencolokkan kabel HDMI ke kartu capture yang Anda miliki, lalu saya juga akan mencolokkannya ke konverter USB-A ke USB-C, karena di laptop saya hanya ada USB-C. Dan sekarang saya akan beralih ke laptop saya. Oke, dan sekarang di laptop saya perlu mendapatkan aplikasi OBS, Studio, yang akan memungkinkan saya untuk melihat gambar dari konsol Nintendo Switch saya. Jadi, mari kita cari dan install OBS Studio. Sekarang buka OpenBrook Broadcaster Software, pilih Windows, Mac OS, atau Linux sesuai dengan yang Anda miliki. Saya menggunakan Mac OS, jadi saya akan memilih versi Apple Silicon. Lalu mari kita unduh itu dan sebentar lagi saya akan memilikinya. Dan seperti yang Anda lihat, saya sudah memilikinya, jadi saya akan langsung menginstalnya. Tentu saja di sistem yang berbeda, prosesnya mungkin berbeda. Di macOS cukup seret aplikasinya ke folder aplikasi, dan seharusnya sudah ada di sana. Ya, benar, saya akan membukanya. Sekarang mari kita klik buka. Oke, saya sudah punya seperti mengatur semuanya di sini, jadi saya hanya akan mengembalikan semuanya ke urutan sebelumnya. Oke, jadi sekarang setelah saya mendapatkannya di sini, saya perlu menambahkan perangkat perekam. Saya akan menghapus apapun yang saya miliki di sini. Dan untuk menambahkan perangkat perekaman, cukup temukan sumber, dock, klik plus, dan sekarang pilih perangkat perekam video. Klik OK. Kemudian sebagai perangkat, pilih Camlink Anda, perangkat lunak Anda. Maksudku, Anda bukan perangkat lunak, pilih perangkat Anda, kartu penangkap Anda. Kalau begitu saya pikir saya akan membiarkannya pada preset tinggi. Oke. Dan sekarang Anda dapat melihatnya, sedang menampilkan berbagai hal karena saya telah mengklik Nintendo Switch. Jika saya klik tombol dayanya, maka ponselnya mati. Lalu jika saya klik tombol daya lagi, seharusnya akan segera menyala. Dan sekarang saya bisa menggunakannya dengan menekan pada Joy-Con tentu saja. Dan pada dasarnya itu saja. Kalau Anda ingin menyembunyikan hal-hal di samping, maka di Windows, jika Anda masuk ke tampilan di bagian atas, Anda akan melihat opsi untuk memilih layar penuh, opsi yang misalnya saya tidak
saya tidak ingat apa namanya, tapi itu hanya akan menampilkan, kanvas Anda. Jadi seperti pratinjau ini. Kalau Anda mengaktifkan pratinjau layar penuh di Mac, untuk beberapa alasan saya tidak memilikinya, jadi saat saya dalam layar penuh, saya cukup menonaktifkan beberapa tampilan ini. Bila alat sumber tidak akan terlalu dibutuhkan, dan dock akan saya nonaktifkan hanya untuk melihat, semuanya dalam satu jendela penuh, bukan? Jadi jika saya melakukan itu, maka Anda dapat melihat saya hampir menampilkannya di jendela penuh, dan sekarang saya dapat menggunakan Nintendo Switch untuk melakukan apapun yang saya suka di sini. Dan pada dasarnya itu saja. Tentu saja Anda dapat menggunakan OBS untuk merekam, tetapi menurut saya lebih baik merekam sebenarnya. Itu tergantung, karena konsol permainan video Nintendo Switch memiliki opsi perekaman video bawaan yang memungkinkan Anda mengklik, menekan, dan menahan tombol lingkaran yang terletak di Joy-Con kiri yang berwarna biru cerah, tapi itu hanya merekam 30 detik terakhir sebelum tombol tersebut ditekan. Dan di OBS ini, setelah saya mengaktifkan, saya lupa, semacam saya rasa kontrol, saya bisa dengan mudah mengklik mulai merekam dan itu akan segera mulai merekam, seluruh layar saya, ini, seperti dari sini. Jadi saya bisa misalnya merekam seluruh sesi gameplay saya selama 1 jam penuh atau berapapun durasi waktu yang saya inginkan. Jadi itu juga merupakan fitur yang sangat bagus dan bermanfaat. Dan saya sangat berharap video tutorial ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan datang.